Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Bapak-bapak, ibu-ibu, dari para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita lanjutkan ngaji kita. Mari kita awali dengan bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mau pakai ini? Kita masuk ke kemarin hadis kedua udah selesai ya. Sekarang masuk ke hadis yang ketiga, halaman 19. Al-haditsus tsalis, hadis yang ketiga. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Amr bin Khattab radhiyallahu anhuma qala. Dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma qala. Ini kalau kemarin dua hadis perawinya Umar bin Khattab. Yang ini perawinya adalah anaknya Umar bin Khattab. Ya, Abdullah bin Umar. Beberapa sahabat kan punya anak banyak dikasih nama Abdullah. Ya. Paman Nabi Abbas kasih nama anaknya Abdullah bin Abbas. Namanya ya maksudnya Ibnu Abbas. Abdullah bin Umar namanya Ibnu Umar. Abdullah bin Zubair ya, anaknya Zubair bin Umar. Nah ini Abdullah bin Umar atau Ibnu Umar atau Ibnu Umar. Biasanya kalau perawinya Abdullah bin Umar atau Abdullah bin Abbas itu radhiyallahu annya enggak anhu tapi anhuma. Karena dua-duanya anak sama bapak sama anak dua-duanya masuk sahabat Nabi. Ya. Radhiyallahu anhuma biasanya gitu. Kalau ini kan radhiyallahu anhu. Ya, karena cuma bapaknya aja atau cuma anaknya aja. Ya. Abu Bakar radhiyallahu an, Umar bin Khattab radhiyallahu an, karena bapaknya enggak. Ya, kalau yang ini anaknya ya sahabat Nabi, bapaknya ya tidak sahabat Nabi. Maka Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhoi kedua-duanya. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Buniyal Islamu ala khamsin. Bunia itu apa? Bana membangun. Kalau majhul bunia. Dibangun ya, dibangun. Islam dibangun ala khamsin atas 5 hal. 5 perkara. Islam itu didirikan, dibangun, ditegakkan atas 5 perkara. Apa 5 perkara itu? Syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. 5 perkara itu yang pertama persaksian, syahadatan ya. Syahadati alla ilaha illallah, persaksian bahwa tidak ada la ilaha, tidak ada Tuhan illallah ya yang wajib disembah kecuali Allah. Wa anna, dan bahwa Muhammadan, Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Ya syahadatain. Wa iqamis sholati, dan mendirikan salat. Wa itaiz zakati, dan menunaikan zakat. Wa hajjil baiti, dan mengerjakan haji, menziarahi Baitullah. Wa shaumi Ramadan, dan puasa bulan Ramadan. Rawahul Bukhari wa Muslimun ya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kalau rawahu ya, meriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim pada hadis tersebut. Gitu ya, terjemahnya gitu, apa? Harfiahnya begitu. Tapi diterjemahkan diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Sering kalau terjemahan tulisannya HR Bukhari Muslim, hadis riwayat Bukhari. Hasil kayak asa.
Qala Abul Abbas Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Berkata Imam Abu Abbas Al-Qurtubi rahimahullah, ya, Imam Al-Qurtubi berkata, yakni anna hadhil khamsa asasu dinil islami wa qawa'iduhu allati 'alaiha bunya wa biha yaqumu. Ya. Kata Imam Al-Qurtubi bahwa 5 hal ini adalah, ya, anna hadhil khamsa, bahwa 5 hal ini adalah asasudinil Islam, asas agama Islam. Asas itu bahasa Arab, dasar. Ya. Wa qawaiduhu, dan prinsip kaidah-kaidah Islam. Wa qawaidu dinil Islam, dan kaidah agama Islam. Allati 'alaiha, yang atasnya, ya, atas 5 hal itu bunia, Islam itu dibangun. Wa biha yaqumu, dan dengan 5 hal itu Islam itu tegak. Jadi Islam itu dibangun atas dasar 5 hal, dan dia bisa tegak sebagai sebuah agama dalam diri seseorang kalau 5 hal itu naikkan. Gitu ya. Enggak kecepatan kan? Nah, wa innama khussa hadhihi bidzikri wa lam yudhkar ma'ha al-jihadu ma'a annahu yadhharu ad-dina wa yaqma'u 'inadal kafirin. Dan sesungguhnya hanyalah menyebutkan 5 hal ini, khusus menyebutkan 5 hal ini, dan tidak lam yuzkar ma'ha, dan tidak disebutkan bersama 5 hal tadi apa? Al-jihadu. Maksudnya begini, hadis itu hanya menyebutkan 5, ya, dan tidak menyebutkan aspek jihad, ya. Jihad tidak disebutkan dalam 5 hal itu. Ma'annahu, padahal, ya, padahal jihad itu anna, bahwasanya jihad itu, ya, yadhharud dina, ya, memenangkan agama. Orang kan memenangkan agama lewat proses jihad. Orang memunculkan agama, mempertahankan agama lewat jihad, ya. Dan menghadapi dengan jihad, ya, itu menghadapi pembangkangan orang-orang kafir. Ya, momen kita untuk mempertahankan agama, ya, terus kemudian menentang pembangkangan orang kafir terhadap ajaran agama, ya, lewat jihad. Tapi kok jihad nggak masuk? Ya, kira-kira gitu. Loh, bukankah jihad punya peran untuk menegakkan agama? Maka alasannya adalah li'anna hadhil khamsa fardun daimun. Kenapa cuma 5 itu jihad nggak masuk? Karena kata Imam Al-Qurtubi, ya, kalau yang 5 tadi itu sifatnya, ya, kefarduannya adalah fardu ain, ya, fardun daimun, kewajiban yang terus menerus. Sholat kan terus menerus, ya. Ya. Wal jihadu min furudil kifayati, sedangkan jihad hanya merupakan fardu kifayah. Nyatanya kan kalau mau jihad gak semuanya berangkat. Yang kecil gak berangkat. Ibrahim tinggal di rumah, istrinya, rumahnya Ibrahim tinggal di rumah, gak ikut jihad. Malah kata Quran tidak boleh semuanya berangkat, harus ada yang tetap tinggal. Ya, di Quran itu dibilangkan, ya, wa makanal mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Gitu kan? Gak boleh semuanya berangkat perang, gak boleh semuanya berjihad, tetap harus ada yang tinggal di kampung. Tinggalnya nggak diem, ya, bukan
Ya bukan tidur malas-malesan, bukan WFH, bukan work from home, bukan. Ya, tapi lah iya maksudnya gitu kan. Ya dia bukan di rumah gitu ngedep itu bukan, tapi ya yatafaqahu fiddin, dia berusaha untuk mendalami ilmu agama. Yang nanti kalau yang jihad itu pulang, nah, tetap ada yang ngasih pencerahan, tetap ada yang ngasih pelajaran ilmu agama. Gak boleh semuanya berangkat. Kalau semuanya berangkat, ya tentara berangkat, polisi berangkat, terus ulama berangkat, kosong kampungnya. Iya kalau yang gugur yang memang tentara ya. Lah kalau yang gugur ulama-ulamanya doang karena nggak punya ilmu perang. Baru pulang siapa yang nanti yang jadi imam siapa? Ya kan ujung-ujungnya kulbu terus. Ya nggak ada lagi. Ya enak kata makmumnya. Imamnya kan. Jadi tetap harus ada yang tinggal. Karena fardu kifayah karena jihad merupakan fardu kifayah. Maka dia tidak masuk dalam. Kalau yang 5 fardu ain. Semua orang asal dia mukallaf dia wajib. Dia kena kefarduan, sholat, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Semua. Waqad yasqutu fi ba'dil awqat. Yang jihad itu kadang-kadang terputus, ya. Tidak terus pada beberapa kesempatan. Artinya tidak sepanjang tahun, sepanjang masa tuh mesti ada jihad. Ya, kita aja udah nggak mengalami jihad lagi. Jihad dalam konteks perang ya. Kita aja udah nggak ngalami lagi. Artinya gini, dalam upaya untuk mempertahankan agama, untuk memerangi pembangkangan intelektual yang ini orang-orang yang menentang Islam itu udah nggak lagi pakai perang. Jihadnya bukan jihad fisik gitu ya, tapi jihad dengan metode yang lain. Waqad waqa'a fi ba'dir riwayati fi hadzal hadisi taqdimul haji ala shaumi wa huwa wahmun. Nah, yang tadi sudah. Terus berikutnya, sungguh telah ada ya terjadi diriwayatkan hadis ya fi ba'dir riwayat, ada pada beberapa riwayat dalam hadis yang lafadznya taqdimul haji, mendahulukan lafadz haji ala shaumi dari puasa. Tadi kan duluan haji ya. Ya. Wa hajjil baiti, nah tadi ya, wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan. Duluan haji kan? Jadi ada beberapa riwayat itu memang mendahulukan haji daripada shaum seperti halnya hadis ini. Ya, kata ulama wa huwa wahmun. Dalam konteks ini itu ragu, ya meragukan. Kenapa begitu? Wallahu alam. Ya, wallahu alam. Jadi ada ulama yang menganggap ini riwayat yang mendahulukan haji meragukan. Nah, maksudnya ada keraguan tentang duluan haji atau duluan puasa. Kenapa begitu? Lianna Ibnu Umar lamma sami'a al-musta'ida yuqaddimu al-hajja 'ala shaumi zajarahu wa nahahu an dzalika. Kenapa begitu? Karena Ibnu Umar lama ketika beliau sami'a al-musta'ida, mendengar orang yang mengulang. Musta'ida itu aid ya. Ada yang itu mengulang bacaan ya. Yuqaddimal hajja, orang itu membaca mendahulukan haji ala shaumi, atas puasa. Ya, zajarahu. Ya, Ibnu Umar memarahinya. Jangan duluan haji, duluan puasa. Wa nahahu an dzalika, dan melarang orang tersebut mengulang hadis dengan mendahulukan haji baru puasa. Beberapa riwayat yang lain ya, yang ini ya tetap begini. Beberapa riwayat banyak yang mendahulukan haji, tapi yang banyak masyhur ya mendahulukan puasa. Nah, seperti hadis yang sebelumnya, hadis yang nomor 2 kan, akhbirni anil Islam, duluan puasa daripada haji.
Coba mana yang hadis nomor 2 lihat. Coba kok hadis nomor 2 gimana bunyinya? Tuh. Akhbirni anil Islam, ya. Wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita. Lah dia duluan puasa baru haji. Gitu ya. Wa nahahu an dzalika, dia melarang untuk mendahulukan haji dari puasa. Wa qudimas shaumu alal haji. Ibnu Umar meriwayatkan dia dan mendahulukan puasa atas haji. Kemudian mendahulukan puasa dari haji. Wa qala hakadza sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beginilah yang saya dengar riwayat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa fi riwayati li Ibnu Umar bunyal Islamu ala an ta'budallah wa takfuru bima siwahu wa iqamis sholati dan seterusnya ila akhir. Itu alif lam kha itu ila akhir, ya. Dalam riwayat Ibnu Umar lafadznya bunyal Islamu ala an ta'budallah dan seterusnya, itu bahwa Islam ditegakkan atas dasar kamu menyembah Allah, wa takfuru bima siwahu dan mengingkari dengan selain Allah, wa iqamis shalah dan seterusnya. Jadi riwayat Ibnu Umar agak berbeda. Ya, riwayatnya beda. Ya. Wa fi riwayatin ukhra, dalam riwayat lain ada yang bunyinya begini, anna rajulan qala li Abdillah bin Umar, bahwa ada seorang laki-laki berkata kepada Abdullah bin Umar, alla nabzu, wahai Ibnu Umar, apakah kita tidak berperang? Gitu ya. Atau mengapa kita tidak berjihad? Kok jihad enggak ada? Gitu. Nanya, kok jihad enggak ada? Faqala inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal islama buniya ala khamsin, bahwa sesungguhnya Islam itu dibangun atas dasar 5 hal. 5 itu aja, enggak ada kata jihad. Jadi riwayat-riwayat hadis itu banyak. Jadi banyak riwayat hadis yang semisal dengan urusan ini, yang kemudian menjadi dasar dari ulama yang kemarin kita sampaikan. Dasar dari ulama kemudian menetapkan bahwa rukun Islam ada 5. Islamnya nggak dari Nabi, tapi prinsip-prinsipnya itu diambil dari hadis Nabi. Nabi nggak pernah bilang rukun Islam ada 5 perkara, itu enggak. Nilai-nilainya dari hadis-hadis Nabi yang menetapkan hadza arkanul Islam wa hadhihi arkanul iman, misalnya, itu ulama yang memformulasikan menjadi sebuah sistem sistem ilmu pengetahuan, ya, itu ulama. Dan nyatanya kita ngikut ulama, karena kalau mau ikut Nabi langsung nggak hafal hadisnya, ya kan? Nah, coba hafal nggak hadisnya? Bunyal Islamu ala khamsin syahadatain, kan nggak hafal. Tapi kalau ditanya prinsip-prinsip Islam, merujuknya kepada pendapat ulama. Apa itu? Rukun Islam ada 5, 2 kalimat syahadat, sholat, puasa, zakat, puasa, haji. Ya kalau merujuk langsung ke Nabi susah, kita nggak hafal hadisnya. Ya, tapi merujuk ke ulama itu sama aja, karena merujuk ke ulama maknanya adalah merujuk kepada Nabi, merujuk kepada Nabi yang dipahami oleh ulama. Ya sama aja, ya. Deal. Wa waqa'a fi ba'di turuqi ala khamsatin. Dalam jalur yang lain, ya, turuk itu jamak dari thariqah, bahasa Arab, ya. Wa waqa'a fi ba'di turuqi, ya, disebutkan atau terjadi di sebagian jalur, ya, thariqah itu jalan, jalur. Kadang disebut juga, kadang diterjemahkan sebagai metode, ya, thariqah itu. Tapi ini jalur. Dalam jalur yang lain itu menggunakan kalimat ala khamsatin. Jadi bunyinya gini, bunyal Islamu ala khamsatin bil ha'i, dengan ada haknya ujungnya tuh. Ada tak marbutohnya ujungnya. Wa fi ba'dhiha bila ha'in. Sebagian riwayat lain atau sebagian jalur yang lain mengatakan tanpa hak, ya ala
khamsin wa kilahuma sahihun. Dua-duanya sahih. Kalau ada teman kita ngaji terus baca hadis ngedalil bunyal islamu ala khamsin atau bunyal islamu ala khamsatin, dua-duanya boleh. Yang gak usah ditanya itu hadisnya sahih apa enggak, ikut-ikutin aja lah. Itu ya. Biasanya kalau nanya itu hadisnya sahih apa enggak, itu mesti nggak ngerti kalau itu hadisnya sahih apa enggak. Wa hadzal hadisu aslun azimun fi ma'rifatid dini wa alaihi i'timaduhu. Maka hadis ini adalah aslun azimun, prinsip asal dasar yang agung. Fi ma'rifatid din, ya, dalam upaya memahami agama. Wa alaihi i'timaduhu, dan atas 5 prinsip inilah Islam disandarkan. Jadi Islam disandarkan kepada 5 aspek ini. Ya, cirinya wong Islam ngerjakan minimal 5. Kalau ada yang nggak kerjakan 5 ini, berarti belum sempurna. Dia mukallaf ya, yang sudah punya beban. Orang anak kecil yang belum punya beban ya, wajar-wajar aja. Fa innahu qad jumi'a arkanuhu. Maka sesungguhnya Islam telah telah dikumpulkan arkanuhu sebagai sebuah rukun Islam. Jadi ya itu tuh. Akhirnya berdasarkan hadis ini 5 hal itu dikumpulkan menjadi nilai atau prinsip-prinsip rukun Islam. Sama kayak Pancasila lah gitu. Ya, Pancasila kan dia 5 juga. Prinsip-prinsipnya rapat banyak kan, yang ini mintanya, akhirnya dirumuskan. Nah, ini ya gitu juga, hadisnya riwayat ini begini, riwayat ini begini, riwayat ini begini. Sama ulama dirumuskan. Ini arkanul Islam. Biar gampang kitanya. Nabi kalau sholat urutannya begini. Kadang ada selingan ini, kadang ayatnya dibaca ini, kadang lafadznya begini. Tapi yang ini kadang-kadang, yang ini ada terus, ya. Nabi itu kalau sholat mesti ada takbiratul ihram, mesti ada ruku, sujud, tidak 2 kalimat duduk di antara 2 sujud, duduk tasyahud, salam itu mesti ada terus tiap sholat. Mau sholatnya pendek, mau sholatnya panjang, ya kira-kira gitu ya. Itu ada. Tapi kalau doa istiftah, ya kalaupun Nabi baca doa istiftah kadang-kadang ganti-ganti gitu ya. Terus baca ayat juga kadang-kadang ganti. Bacaan i'tidal juga kadang-kadang ada yang beda. Nah, kemudian dirumuskan sama ulama, nih yang pasti ada dalam sholat disebut rukun sholat, gitu ya. Nah, yang nggak ada, yang tidak mesti selalu ada dalam praktek sholat Nabi, sholat Rasulullah, itu kemudian oleh ulama masuk dalam hal-hal yang menjadi sunnah sholat, kan gitu ya. Makanya doa iftitah sunnah, karena nggak mesti itu bacaannya. Ada Allahu Akbar kabiro, ada kabiro, ya kan? Kabiro alhamdulillah katsiro, ada Allahumma ba'id baini, ya gitu ya. Nah, terus bacaan ayat sesudah Fatihah, ya itu juga gonta-ganti kan? Gonta-ganti. Nabi kadang panjang banget, kadang pendek. Ya, sahabat juga ya gonta-ganti. Tapi kalau yang Al-Fatihah, yang ini yang rukun, yang sujud itu nggak pernah, mesti ada dalam sholat. Ya, makanya kemudian yang ini menjadi rukun sholat. Nah, sama ulama disusun ini, gitu. Rukun sholat secara prinsip dibagi menjadi 4 macam, misalnya gitu. Rukun yang ucapan doang disebutnya rukun qauli. Ada rukun yang perbuatan doang disebutnya rukun fi'li. Ada yang bukan ucapan, bukan perbuatan, tapi di dalam hati disebut rukun qalbi. Ada bukan qalbi, bukan fi'li, bukan qauli, tapi menjadi rukun. Apa itu? Apa? Ada. Dia bukan ucapan, dia bukan perbuatan, dia juga bukan niat qalbi. Apa itu? Tapi dia menjadi rukun. Apa itu? Tertib, ya kan? Tertib itu apa?
Kalau ucapan masa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tertib, masa kayak gitu? Ya kan, kalau ucapan harus diucapin. Ya kan gitu kan. Kalau perbuatan yang mana yang tertib? Dari atas sampai bawah 6 aspek dalam sholat itu disebutnya perbuatan punya namanya sendiri. Loh, tertib itu makna dari bahwa Nabi ngerjakannya mesti begitu urutannya. Nah kemudian dia, oh ini dimaknai oleh ulama sebagai tertib. Nah makanya kemudian rukunnya disebut rukun maknawi. Maka rukunnya 4. Rukun kolbi, rukun kauli, rukun fi'li, rukun maknawi 4. Nah baru yang kauli 5, yang fi'li 6 gitu ya. Yang kolbi 1, ya kan? Berapa? 12 kan? Yang maknawi 1 yang tertib. Jadi 13. Maka sebagian ulama bilang rukun rukun salat ada 13. Ulama lain bilang rukun salat ada 14. Apa satunya? Tumak-nina. Loh yang 13 tumak-nina enggak masuk. Pokoknya ruku ada tumak-ninanya. Ada yang lainnya bilangnya 17 karena di masing-masing tempat yang wajib tumak-nina disebutin. Ruku, tumak-nina, iktidal, tumak-nina, sujud, tumak-nina. Nah itu menjadi 17. Sama aja tapi prinsipnya itu juga. Lah yang merumuskan itu ulama. Ya persis sama kayak gini. Baik, kalau begitu mari kita tutup dengan bersama-sama ucapan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.